Makan opor ayam dengan ketupat. Paling nikmat tambah sambal mangga. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Telu Papat. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Yuda Kristiawan di podcast Tribun Jogja dari Studio 52 Tribun Jogja. Sudah hadir bersama saya ada Profesor Dr. Srirum Giarsih, Master Science selaku Ketua Program Studi S3 Kependudukan dari Sekolah Pasca Sarjana UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal sekolah pasca sarjana, terutama prodi S3 Kependudukan. Apa sih terus kalau sudah jadi dokter ya, S3 Kependudukan titelnya itu biasanya ngapain aja? Nah, langsung saja saya sapa, sudah hadir di sini ada Bu Srirum. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Mas Yude. Yes. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten, gitu ya? Ya, betul. Saya juga mohon maaf semua kesalahan. Padahal baik baru sengaja. Ketemu loh Bu. Iya kan, tapi bisa juga, bisa juga kita ya? Punya kesalahan yang betul. Baik disengaja maupun tidak. Iya. Siapa tahu dulu baru kita ketemu di mana gitu Bu ya. Pas mungkin ngantri, saya ya. pernah nginjak kakinya Mas Yuda kan bisa. Iya. Kayaknya saling maaf-maafan ya Bu ya. Oke. Ya. Oke teman-teman, nanti bisa merespon pengen tahu informasinya langsung saja ya. Teman-teman bisa di kolom komentar di kanal Tribun Jogja Official di YouTube. Bu Srirum, Jogja itu terutama di Universitas Gadjah Mada ya terkenal dengan banyak jurusan ya. Setahu saya sih dulu mungkin sebelum D3 ada D1 dulu ya. Sampai ada sempat D4, sekarang vokasi ya Bu ya. Iya. Terus S2, S3 ya. Dan semua komplit, dan salah satu andalannya punya sekolah pasca sarjana, dan jurusannya itu sebenarnya banyak ya prodinya. Iya, betul. Nah ini teman-teman biar lebih mahfum gitu, apa sih S3 Kependudukan ini, apa hubungannya nanti dengan EKTP gitu ya, atau hubungannya dengan apa saja ini. Nah Bu Srirum bisa menjelaskan dulu di awal sebenarnya S3 Kependudukan itu lazimnya biasanya itu dari mahasiswa S2 apa, atau bisa ditempuh oleh semua ya teman-teman yang sudah magister meneruskan pengen S3. Nah, monggo Bu. Baik, terima kasih sekali. Jadi prodi S3 Kependudukan yang saat ini di bawah pengelolaan Sekolah Pasca Sarjana UGM itu adalah salah satu program studi level S3 atau doktor ya, yang memang ditujukan untuk menangani persoalan-persoalan kependudukan. Okay. Nah, latar belakangnya tentu saja ini juga melihat fakta empirik saat ini ya. Kalau kita misalnya bicara dalam konteks di Indonesia saja, permasalahan kependudukan di Indonesia itu sangat kompleks ya. Belum kelar ya sampai sekarang. Iya betul ya. Ya. Oleh karena itu kalau kita cermati misalnya dari Grand Design Pembangunan Kependudukan, itu kan ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan peningkatan kualitas. Artinya apa? Berarti kualitas penduduk kita itu masih perlu ditingkatkan. Bukan berarti kalau begitu berarti kualitas penduduk Indonesia rendah. Ya, saya tidak mengatakan rendah, tetapi masih perlu ditingkatkan. Okay. Kemudian juga yang poin kedua adalah untuk pengendalian kuantitas. Ya, artinya kalau tadi kualitas harus ditingkatkan, ternyata kuantitasnya juga harus dikendalikan. Okay. Kemudian yang ketiga juga kaitannya dengan pengarahan mobilitas. Karena apa ya? Kita tahu bahwa distribusi spasial dari penduduk ini, saya hanya
bicara konteks Indonesia, tetapi sebetulnya dalam konteks konstelasi global, wilayah yang lebih luas global itu juga persoalan kependudukan juga bukan merupakan persoalan yang saat ini sudah bisa diatasi. Saya bisa menunjukkan beberapa contoh, misalnya angka kematian ibu yang masih tergolong tinggi, angka kematian bayi juga masih tergolong tinggi, kemudian angka harapan hidup kita juga masih rendah. Itu adalah contoh beberapa persoalan kependudukan. Ya, dan satu lagi yang mungkin ini sangat familiar sekali di masyarakat luas ya, kaitannya dengan pengangguran. Nah, pengangguran, betul, pengangguran yang selama ini kita cermati itu sebetulnya bukan pengangguran yang sesungguhnya. Karena apa? Pengangguran yang selalu didengung-dengungkan di media massa itu adalah pengangguran yang sifatnya adalah pengangguran kentara. Karena apa? Dasarnya adalah data statistik. Nah, padahal di balik itu sebetulnya persoalan yang paling urgent kaitannya dengan kependudukan, khususnya masalah pengangguran, itu adalah pengangguran yang tersembunyi atau terselubung. Nah, itu tidak pernah terrecord oleh data statistik dan itu jumlahnya sangat besar sekali. Nanti kalau kita kaitkan lagi dengan isu bonus demografi, ini menjadi persoalan yang serius karena bisa jadi kita tidak bisa menuai bonus demografi seperti yang kita cita-citakan itu kalau memang tidak tersedia peluang kerja. Jadi bonus demografi itu hanya akan bisa kita capai atau dicapai oleh Indonesia karena secara teoritis kan Indonesia itu akan mencapai bonus demografi pada periode tahun 2020 sampai dengan 2030 itu secara nasional. Tapi memang sebaran spasial tiap daerah bisa berbeda-beda ya kaitannya dengan waktu pencapaian bonus demografi. Nah, kembali pada pengangguran tadi, bonus demografi tidak pernah bisa kita capai kalau tidak tersedia peluang kerja yang akan menampung jumlah penduduk usia kerja yang diperkirakan nanti akan membludak seperti itu. Saya sudah sedikit ada gambaran, misalnya saya berniat ingin S3 kependudukan, kira-kira itulah persoalan yang akan dibahas ya Bu ya. Untuk kemudian diharapkan juga menjadi satu karya melalui tesis Bu ya. Disertasi S3 disertasi untuk kemudian ini membawa dampak kemanfaatan yang luas ya Bu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Tadi Bu Sri Rum meng-highlight soal pengangguran tadi ya. Yang tidak kentara, yang tidak terekod di Badan Statistik Nasional. Itu yang ternyata selama ini masih menjadi problematik kependudukan begitu ya Bu ya. Oke, Bu, itu gambaran umum ya soal apa sih persoalan kependudukan. Nah, kira-kira siapa saja sih yang bisa masuk untuk meneruskan S3 kependudukan? Jurusannya apa saja? Oke, baik. Karena prodi S3 kependudukan ini kan multidisiplin ya. Dengan sendirinya tentu saja S2 dari berbagai bidang ilmu itu bisa masuk di dalamnya. Ya, karena apa? Karena sebelum mereka itu menjadi mahasiswa ya, kita kan ada 2 program Mas, yaitu program yang namanya by course, itu umum ya. Kemudian yang kedua adalah program by riset. Nah, perbedaan utama antara program by course dengan program by riset itu adalah terletak pada bobot SKS pada risetnya. Kalau yang by course maka bobot SKS untuk risetnya itu otomatis lebih kecil daripada yang by riset study. Nah, oleh karena itu dari prodi bidang ilmu apapun ya, dari dari S2 itu bisa masuk di prodi S3 kependudukan. Nanti ada semacam untuk menyamakan semacam kapabilitas mereka ya, agar mereka tidak mengalami kesulitan ketika menempuh pendidikan baik itu yang by course maupun by riset. Itu ada kalau kita sebutannya namanya bukan matrikulasi tapi defisiensi. Karena kalau matrikulasi itu sebetulnya pasnya itu adalah ditujukan bagi mereka yang belum diterima sebagai calon mahasiswa. Kami hanya akan melakukan treatment itu pada mahasiswa yang memang sudah diterima. Sehingga namanya adalah defisiensi.
defisiensi seperti defisiensi itu. itu ya, Bu, ya. Nggih. Artinya dari program studi apapun tidak masalah. Oke. Ya. Dan kami menjamin bahwa mereka nanti yang misalnya dari fakultas teknik ya bidang ilmunya teknik, wah nanti jangan-jangan kalau masuk di S2 kependudukan nggak bisa mengikuti mengikuti sistem pembelajaran, tidak. Karena kami dari prodi ada treatment untuk berarti itu. Misalnya saya magisternya di kebijakan media, langsung bisa ya Bu ya S3 bisa, langsung. karena tadi ada treatment sebelum mereka memasuki sistem pembelajaran seperti karena itu. Memang ini kemudian kan beberapa mungkin teman yang baru di S1 kemudian berpikirnya mungkin harus linear gitu kan, enggak. Karena kalau udah program magister dan S3 ini kan levelnya sudah lebih luas ya Bu ya. Iya, betul. Karena di situ misalnya kita bicara kependudukan, di situ juga ada orang teknik, ada orang kesehatannya, ada orang sosialnya, psikologisnya. Iya. Karena ini sama-sama istilah Jawanya yang kuyung ya. Iya, benar sekali. Saling menopang gitu. Iya. Oke ya. Oke. Kemudian, ini yang sering ditanyain ini. Ada program beasiswa apa saja ini Bu? Yang mungkin misalnya kayak saya, magisternya kajian media dan budaya, terus pengen S3-nya kependudukan. Apakah misalnya sudah di SPS, S2-nya, langsung ke S3 ada perlakuan khusus seperti apa? Ada beasiswa khusus enggak? Atau kalau yang common, yang biasa kan LPDP nggih. Nah itu. Yang terbaru apakah ada info beasiswa terbaru atau gimana Bu? Baik, kalau program dari SPS sendiri untuk beasiswa itu memang tidak ditujukan untuk S3. Tetapi untuk di S3 Kependudukan UGM itu memang ada beberapa slot beasiswa yang bisa disubmit oleh pelamar. Misalnya tadi yang sangat umum itu adalah yang LPDP. Ya karena memang kebetulan akreditasi dari prodi S3 Kependudukan itu sudah unggul, paling tinggi ya. Karena memang tidak semua prodi itu bisa mendapatkan jatah untuk beasiswa LPDP. Sangat tergantung dari status akreditasinya. Nah, masih kebetulan pakai ABC gitu nggak sih? Sekarang sudah pakainya bergeser, unggul. Unggul. Paling Kalau dulu kan ABC gitu ya. Iya. Sekarang prodi S3 Kependudukan sudah mencapai status yang akreditasi unggul. Berarti udah nggak kayak kecap Bu ya? Iya, ABC. betul. Iya, sekarang sudah nggak pakai kayak merek kecap, kayak merek saus seperti itu ya. Oke, berarti masih ada peluang karena akreditasinya ternyata unggul ya, yang S3 Pendidikan. Nah, monggo teman-teman yang kemarin belum tercerahkan, misalnya ada waktu, niat ya, kemampuan secara finansial, tidak harus nunggu beasiswa, langsung tancap gas ke S3 Pendidikan. Tapi tidak ada salahnya pengen mencoba mendapatkan beasiswa. Tapi yaitu ada syarat-syarat tertentu ya Bu ya. Betul. Karena umur itu tidak bisa ditawar. Iya. Gitu ya. Nah ada peluang lain Mas. Jadi memang ada sisi kelemahan ya untuk submit di LPDP itu karena ada batas usia. Betul. Maksimal harus berapa? Saya Bu termasuk korbannya. Oh gitu ya. Nah kebetulan di S3 Kependudukan itu ada slot beasiswa yang tidak memperhitungkan umur. Ada Bu? Ada. Tapi syaratnya satu. Syaratnya dia harus mengambil yang by riset. Tidak berlaku untuk by course. Nah, itu pemberi beasiswanya kalau dulu namanya LIPI Mas. Oh ya, tapi kemarin sejak tahun 2021 akhir ya. Menyatu menjadi BRIN. Itu slot beasiswanya besar sekali. Dan selama ini kemarin di tahun 2021 yang melamar di S3 Kependudukan melalui beasiswa yang BRIN waktu itu masih LIPI. Waktu itu masih LIPI. Itu 100% diterima. Karena memang slotnya besar dan kebetulan memang ya mereka memenuhi persyaratan. Nah, silakan teman-teman mengakses informasi sedetail-detailnya di SPS. Kalau memungkinkan juga bisa datang lebih mantap. Tapi karena ini masih pandemi, jadi memang mungkin terbatas juga ya Bu ya. Aksesnya untuk tatap muka tanya. Tapi saya kira SPS membuka kanal informasi yang bisa dimanfaatkan secara online ya Bu ya. Monggo. Nah, Bu ini juga pertanyaannya. Terus kemudian kalau sudah doktor kependudukan, ini kemudian misalnya kayak kemarin soal BLT itu kan nggak selesai-selesai nih, ada aja masalahnya. Tentu ini kemudian
ketika saya punya tetangga dokter kependudukan, saya pasti akan tanya ke beliau, coba tolong dong masukannya gitu. Apa ini jadi satu pembahasan khusus juga Bu ketika kuliah di S3 kependudukan soal problematik yang kekinian itu Bu? Iya, betul sekali. Tadi kalau ditanya ya Mas Yuda menanyakan kaitannya dengan misalnya BLT, itu kan erat kaitannya dengan kemiskinan ya. Di Prodi S3 Kependudukan ada satu mata kuliah pilihan namanya studi kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya membahas tentang itu tentang bagaimana itu kan sebetulnya salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya melalui program BLT tadi seperti itu. Karena saya jadi ingat waktu ngobrol sama teman-teman Dewan di Kulon Progo, itu juga ada satu case menarik bahwa kemudian yang mendapatkan bantuan entah itu BLT dan sebagainya itu memang kemudian nyun sewu karena berdasarkan data statistik memang ada yang kemudian pakainya smartphone yang terkini gitu. Tapi tidak semua ya. Artinya betul. Ini kan jadi problematik tersendiri secara hubungan masyarakat juga, terus secara yang memberi bantuan juga karena jadi masalah kemudian kalau ini tidak selesai gitu ya. Oke. Bu, rata-rata berapa sih masa studinya biar ada gambaran juga nih kalau teman-teman yang pengen S3 kependudukan di SPS. Baik, sesuai dengan panduan kurikulum yang ada, kita kan kurikulum yang terbaru itu tahun 2022 baru saja disahkan oleh Bu Dekan kemarin tanggal 21 April. Tapi sebelumnya kita juga ada kurikulum 2018. Nah, kalau kita mengacu pada kurikulum yang 2018 dan 2022 ini, masa studi kita adalah terprogram 36 bulan. 36 bulan bagi 12 itu 3 tahun. 3 tahun. Kurang lebih. Tetapi ada juga mahasiswa itu yang bisa selesai kurang dari 36 bulan. Ada angkatan 2018 ya, dia itu lulusnya 2021. Dan itu tidak dalam waktu 36 bulan, tetapi dalam waktu 30, ada yang satunya itu adalah 32 bulan, yang satunya adalah 34 bulan. Artinya saya berani mematok masa studi 36 bulan dan itu ternyata bisa dicapai. Karena kita tahu mungkin isu lama yang berkembang di masyarakat, kalau mau masuk di UGM terutama S3 itu sudah masuknya sulit. Nanti sudah berhasil masuk ditambah lagi kok keluarnya sulit. Nah, saya ingin mematahkan isu isu yang berkembang di masyarakat itu, dan itu bisa saya buktikan. Ternyata di mahasiswa angkatan 2018 itu ada yang bisa lulus dalam masa under 36 bulan. Di bawah 36 bulan, dan itu dengan kualitas yang handal, yang bagus Apa kriteria kualitas yang bagus? Dia bisa lulus cum laude. Dua-duanya lulus cum laude. Dan IPK-nya hampir 4 3,96, yang satunya 3,94. Dan satu hal lagi, kalau dalam dunia akademis mereka itu lulus dikatakan berprestasi ketika mampu mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi tinggi terindeks Scopus seperti itu. Nanti karena ada poinnya gitu istilahnya. Kalau kita belanja itu ada poinnya. Kalau udah indeksnya sudah internasional itu udah namanya Yuda, jurnalnya apa ini, ternyata udah sah gitu. Oke Bu, terakhir nih tentu punya landasan filosofis yang tentu memang ini ketika ditanya ini masih sepertinya jawabannya klise gitu, tapi memang ini kemudian jadi dasar ya Bu untuk kemudian outputnya dari S3 kependudukan ini supaya bisa mengatasi persoalan bangsa lah gitu Nah ini betul. Seperti apa Bu? Oke, kalau kita bicara tentang filosofis kaitannya dengan bidang ilmu kependudukan, kita lihat bahwa misalnya kita mencermati dari semua dokumen perencanaan pembangunan. Dari dulu kalau kita kembali ke konteks Indonesia, dari dulu kita kenal ada GBHN, ada Repelita, kemudian ada Poldas, ada Propenas. Saya sekarang jadi ingat SD lagi GBHN sekarang yang besar terbaru negara, sekarang yang terbaru yang masih berlaku kan namanya RPJP, RPJM Itu kalau kita cermati semuanya pasti muara akhirnya adalah untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Masyarakat itu siapa? Penduduk. Artinya apa?
penduduk itu dalam konteks pembangunan bisa dipandang sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat. Pembangunan. Oleh karena itu filosofi dari kependudukan ini dia tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan. Selain itu juga kita ketahui ya, tadi kalau kita bicara dari aspek kuantitas, dari aspek kualitas itu kan juga tidak bisa dipisahkan dengan aspek pembangunan. Misalnya kalau kita akan merencanakan berapa jumlah rumah sakit yang harus dibangun di tahun 2030, dasarnya apa? Penduduk. Ya, jadi penduduk memang sangat erat kaitannya dengan aspek pembangunan seperti itu. Very last question, Bu. Isu terkini yang kemudian jadi pembicaraan hangat di kampus soal kependudukan ini apa? Urgensinya apa? Biar teman-teman juga memahami ya bahwa ternyata persoalan yang paling urgent saat ini tentu banyak sekali persoalan. Yang paling hot itu apa, Bu? Pengangguran, Mas. Pengangguran tadi. Karena itu adalah persoalan yang sampai sekarang itu belum bisa diatasi. Mulai dari level pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pada level yang bawah. Masalah pengangguran belum bisa diatasi. Saya jadi ingat, Mas, dulu pernah saya sudah lama sekali ya, tahun 90-an itu ada seorang profesor dari UI yang menuliskan di Kompas, beliau menyatakan begini, soal hutang di Indonesia saya nggak begitu khawatir. Soal eksploitasi sumber daya alam di Indonesia saya juga tidak begitu khawatir. Tapi mohon maaf, kalau sudah bicara tentang pengangguran di Indonesia, mohon maaf, saya nggak berani mengatakan saya tidak khawatir. Artinya beliau sangat khawatir. Karena tadi yang saya katakan, pengangguran yang selama ini terikot itu adalah pengangguran yang kentara. Padahal persoalan sesungguhnya akar permasalahannya itu bukan pengangguran kentara, tapi pengangguran yang tersembunyi atau terselubung. Dan itu jumlahnya besar sekali. Seperti itu. Tapi saya khawatir semua, Bu, dengan 3 hal tadi ya, Bu. Gitu ya, Mas. Itu mengkhawatirkan juga saya. Cuma ini kan jadi istilah aja ya. Tahun 90. Itu kan menandakan bahwa masalah kependudukan itu sudah sangat urgent. Dibanding tadi ya. Tapi kalau sekarang tiga-tiganya serem juga. Dan sekarang juga kalau kita cermati ya, kaitannya dengan eksploitasi sumber daya. Kenapa terjadi eksploitasi sumber daya alam? Kembali ke penduduk. Karena apa? Penduduk membutuhkan pemenuhan kebutuhan. Mau tidak mau apa yang ada di sampingnya. Betul. Di sekelilingnya dimanfaatkan. Betul. Nah, kalau tidak ada kearifan dalam memanfaatkan sumber daya alam ya, nanti konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bersama itu nanti akan tidak bisa kita capai. Berarti tugas kita bersama, Bu ya. Bukan betul. hanya mahasiswa-mahasiswi S3 pendudukan dan pengajar di sana, tapi semuanya. Begitu, setuju. Ya? Setuju. Yang terakhir, Mas, sebelum diakhiri, saya ingin nitip pesen ya. Kalau ada calon mahasiswa yang masih ragu-ragu atau membutuhkan informasi yang lebih jelas, silakan menghubungi saya. Bisa melalui nomor HP saya. Jadi bisa SMS, bisa WA. Itu di websitenya SPS ada ya? Bisa saya sebutkan mungkin nanti boleh. 081 32 93 20 480. 24 jam on air, Mas. Artinya siapapun yang akan membutuhkan informasi tentang segala sesuatunya tentang prodi S3 Kependudukan, kita welcome 24 jam. Ini jangan seneng dulu loh, 24 jam bersedia, tapi kalau jadi mahasiswanya 24 jam juga harus siap dihubungi gitu. Siap, Mas. Mahasiswa juga harus siap dihubungi, Bu ya. Tidak hanya mahasiswa, dosennya juga siap dihubungi seperti itu. Matur suwun, Bu ya. Silakan teman-teman bagi pertanyaan menarik, nanti ada hadiah dari Bu Sri Rum ya, Bu ya. Ya, betul. Nanti tunggu saja hadiahnya, bisa langsung dikirim ke tempat tinggal. Terima kasih banyak, ini Profesor Dr. Sri Rum Giyarsih, Master Science selaku Ketua Program Studi S3 Kependudukan. Ya, semoga materi obrolan ini mencerahkan ya. Amin. Dan semoga memantapkan teman-teman yang kemarin masih ragu-ragu untuk mengambil S3 Kependudukan di Sekolah Pascasarjana UGM. Matur suwun sekali lagi. Sehat selalu, Bu. Amin. Sehat juga untuk Mas Yuda. Mas Yuda. Ya, doakan prodi di kependudukan makin banyak peminatnya. Amin. Dan memang benar-benar outputnya bisa
membuat kemanfaatan ya untuk bangsa. Matur suwun, semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Amin, terima kasih sekali. Ya teman-teman Tribuners, itu tadi obrolan saya bareng Profesor Dr. Sri Rum Giarsi, Master Science selaku Ketua Program Studi S3 Kependudukan Sekolah Pasca Sarjana UGM. Kita jumpa lagi di Tribun Jogja Podcast berikutnya. Telu papa. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Yuda Kristiawan di podcast Tribun Jogja. Kali ini sudah hadir di Studio 52 Tribun Jogja ada Dr. Insinyur Dina Dokter. langsung diprotes saya. Dr. Insinyur Dina Ruslanjari, Master Science ya. Beliau selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana. Wah ini saya suka ini, langsung disikat gitu ya. Halo Dr. Insinyur Dina Ruslanjari, apa kabar? Kabar baik Mas. Sehat ya, alhamdulillah ya. Semoga obrolan kita siang ini bisa memberi sedikitnya pencerahan ya untuk teman-teman yang ada di luar sana. Oke, khususnya untuk teman-teman yang nanti pengen ya melanjutkan studi jurusannya Magister Manajemen Bencana. Nah kalau biasanya kan ada Magister Manajemen Ekonomi ya. Nah ini Magister Manajemen Bencana. Nah sekarang bareng Dr. Dina kita akan ngobrol. Monggo nanti bisa merespon di kanal YouTube Tribun Jogja Official. Oke. Bu Dina Ruslanjari. Nah ini teman-teman mungkin juga bisa diberi info awal dulu. Sebenarnya kuliah Magister Manajemen Bencana itu gambaran secara umumnya seperti apa. Nah terus nanti siapa saja sih yang memungkinkan untuk melanjutkan dari studi S1-nya untuk kemudian ke S2 atau Magister Manajemen Bencana. Monggo. Baik Mas, matur nuwun Mas Yuda. Jadi Magister Manajemen Bencana itu selevel Magister itu S2 yang mempelajari mudahnya tentang bagaimana memanage gitu bencana dari mulai pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Oke. Ya. Intinya seperti Intinya itu ya. Jadi baik bencana alam maupun non alam. Ya, jadi mempelajari sekaligus mencari solusi ya, problem solving gitu ya kira-kira ya. Potensi bencana. Ya, kemudian ancaman bencana, bagaimana mengatasinya ketika ada bencana, ya. terus dampaknya. Terus kemudian membuat program next ke depan setelah terjadi bencana. Oke, nah kira-kira seperti itulah. Nah ini relate sekali dengan kondisi geografis ya dan potensi bencana yang ada di Indonesia, khususnya di Jogja juga ya, yang dekat dengan kampus SPS ya, Sekolah Pasca Sarjana UGM. Karena memang ada istilah mau nggak mau kita harus hidup berdampingan dengan bencana. Sebenarnya yang paling sering kita saksikan adalah ini ya Ibu ya, dampak dari aktifnya gunung berapi ya. Kalau di Jogja Merapi ya. Kalau berapi di beberapa semua ya. Terakhir juga Krakatau aktif lagi ya, anak Krakatau ya seperti itu. Nah, ini tugasnya teman-teman di Magister Manajemen Bencana kemudian mengulik ini untuk kemudian menjadikan ini studi untuk jadi satu karya tulis yang kemudian diharapkan membawa kemanfaatan gitu ya kira-kira. Nah, siapa saja sih Bu yang bisa meneruskan di magister ini, jurusannya apa sih? Misalnya saya orang teknik, saya orang kedokteran, saya orang jurusan IPS, apakah semua multidisiplin atau gimana? Baik Mas, ini kan merupakan magister yang berbasis kepada ilmu multidisipliner ya. Okay. Sehingga semua jurusan semua prodi pun bisa masuk ke dalam Magister Manajemen Bencana. Tadi seperti juga program studi lainnya adanya defisiensi gitu. Jadi setelah keterima kita beri ilmu-ilmu misalnya supaya itu menyamakan persepsi dulu sehingga untuk next kelas berikutnya tidak kaget lah ya gitu ya. Iya. Biasanya juga malah ada dari teknik, kemudian juga dari sospol, dari HI ya berbagai macam Mas. Ada suster. Apa yang
Suster ya apa ya? Di keperawatan. Nah, keperawatan juga banyak yang ada masuk juga tempat ya? kita. Oke. Karena ini Ya, juga dikirim. relate ya, karena kan mungkin di satu kondisi bencana alam ini kan teman-teman perawat kan kemudian punya misalnya latar belakang magister jadi lebih ini ya, mumpuni ya. Kemudian juga dosen di Akademi Perawatan kan harus S2 gitu ya. Jadi ngambil di tempat kita. Oh gitu, oke. Nah teman-teman itu ya, jadi ini multidisiplin dan silakan teman-teman yang masih ragu-ragu kemudian nanti bisa menyimak acara ini biar semakin terang gitu ya. Oh ternyata memang misalnya nih teman-teman sekarang kuliah di Sospol ya, sosial politik ya. Tapi memang tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam karena mungkin jiwanya memang jiwa sering melakukan outdoor activity relawan dan sebagainya, bisa ini teman-teman menempuh pendidikan magister manajemen bencana. Oke. Nah, Bu Dina, ini teman-teman tentu juga bakal cari info seperti apa sih kemudian gambaran kuliah di dalam kampus jurusan magister manajemen bencana ini, ketika by research dan satunya by lebih banyak risetnya maksudnya atau seperti apa? Kalau yang by research memang belum kita buka, tapi selama ini yang struktur biasa itu semester 1 dan semester 2 tuh ada kuliah di kelas gitu ya. Kemudian semester 3 diwajibkan untuk ke lapangan, di mana di lapangan itu kita juga berbakti kepada pengabdian masyarakat kepada masyarakat, di mana mereka harus memberikan inovasi di kelompok-kelompok kebencanaan. Seperti KKN lah ya ini ya, seperti kuliah kerja nyata ya. Dan kemudian diikuti juga lapangan dengan penulisan jurnal gitu. Penulisan jurnal. Bahkan yang semester lalu untuk magister manajemen bencana tuh ikut KKN untuk level pasca sarjana itu ya baru ini gitu. Baru ini ya. Untuk melihat kebermanfaatnya karena ketika pandemi Covid ini perlu memang selevel master untuk turun lapangan gitu. Mendampingi adik-adik S1 yang KKN. Dan ini pentingnya kemudian teman-teman di studi magister manajemen bencana membantu mitigasinya ya Bu ya. Iya, membantu ya juga permasalahan-permasalahan tuh kemudian bagaimana yang ada terjadi di masyarakat, misalnya kelompok yang stres, ibu-ibu yang stres kemudian diberi penguatan karena kan S2 itu sudah lebih ini ya, ada di sana yang tadi dari perawat. Ya, sehingga dia memberi masukan bagi kelompok-kelompok misalnya ibu-ibu yang stres. Berarti melakukan pendampingan ya? Pendampingan Mas. Selama 50 hari. 50 hari. Waktu itu dilakukan di mana Ibu? Di daerah, di kota, di dekat SMA 6 itu ya. Kemudian juga di Condong Catur gitu, ada di beberapa karena ketika pandemi ini juga ada beberapa yang misalnya ini memang bencana gitu ya, bencana kesehatan gitu ya. Bencana kesehatan. Berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat. Berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat dan butuh pendampingan serius ya kepada terutama mungkin ibu-ibu, anak-anak yang tadinya bisa beraktivitas di luar tapi dipaksa untuk di rumah dulu itu ya Bu ya. Nah kalau kita ngomongin soal bencana alam ya yang identik di Jogja ya, ada dari Merapi aktivitas ya yang kita tahu tahun 2010 ya, 10 terus kemudian 2012 sampai kemarin 2018 sampai sekarang aktif ya, masih aktif. Terus kita juga earthquake, ada bencana gempa bumi juga yang 2006 kita mengalami luar biasa. Nah ini seperti apa sih kemudian di studi magister manajemen bencana menyikapi, merespon potensi yang sudah ada dulu ya, kemudian ini kan masih berlangsung nih. Nah seperti apa Ibu? Jadi banyak hal Mas yang bisa dilakukan bagi mahasiswa ya, dan juga kami tentunya MMB secara menyeluruh terbaik dosen-dosennya.
Jadi mengkaji Mas setelah terjadi bencana yang sudah terjadi misalnya di gempa bumi dulu. Apa sih yang ada yang bagaimana meningkatkan sosial ekonominya, bagaimana dulu bantuan apakah sampai atau tidak. Next ke depan bantuan seperti apa yang lebih baik Jadi isinya adalah kajian-kajian terhadap bencana yang sudah terjadi dan yang akan datang gitu. Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa bumi dan tentunya bencana lain seperti gunung berapi akan berbeda. Jadi sebenarnya keuntungan ketika dari multi bencana asalnya multidisiplin ya. Jadi misalnya mereka menggunakan ilmu S1-nya untuk mengkaji manajemen bencana. Artinya kemudian misalnya jenengan contohkan tadi misalnya nih kan ada beberapa case dulu bantuan itu justru menumpuk sangat banyak ya. Karena semua orang pengen membantu dan ya waktu itu belum termanage dengan baik ya Bu ya. Sampai mungkin Nyon Sewu kebutuhan pokok sampai menumpuk jadi malah busuk dan sebagainya. Ini kan tentu butuh penanganan khusus ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Itu diajarkan juga di pengelolaan bantuan Mas. Jadi nanti bagaimana supaya pengelolaan bantuan tuh tepat sasaran gitu ya. Yang dulu telah terjadi kesalahan, maka next ke depan gimana cara mengatasinya. Sehingga tidak terjadi lagi hal yang seperti tadi penumpukan atau sisi lain ada yang tidak mendapatkan. Nah itu biasanya tuh dari yang dari Fakultas Hukum itu tertarik terhadap kebijakan tersebut. Tadi. Artinya ini memang teman-teman ketika teman-teman memang berniat untuk masuk ke program studi magister manajemen bencana, ini juga teman-teman setidaknya memberikan sumbangsih ya. Jelas, pengajian Mas. ya. Karena nanti ini sangat benar-benar sangat diperlukan ya ketika bahkan bencana pasti kemungkinan itu loh, cuma kepastian waktunya aja yang betul, belum, tapi pasti akan terjadi. Dan pasca bencana Bu ya. Pasca bencana. Itu juga sangat penting karena kadang kita tahu ada yang beberapa yang memang pengen kembali lagi ke rumahnya padahal kan sudah tidak memungkinkan ya. Ada yang longsor, ada yang potensi kena awan panas. Nah, ini kan butuh solusi ya supaya semua bisa legowo untuk menerima ini gitu. Sehingga di dalam manajemen bencana itu perlunya ada sinergitas dengan pemerintah daerah dan lain-lain. Ya, tugasnya multidisiplin tadi ya. Anak hukum yang ambil magister manajemen. Anak perawat tadi yang kesehatan ke rumah sakit bagaimana penataan ketika bencana demikian besar terjadi. Nah, kira-kira nih beasiswa apa saja sih yang bisa disubmit oleh teman-teman yang pengen masuk magister manajemen bencana? Iya, susahnya itu Mas. Memang kita selalu satu pada pintu LPDP itu ya, Lembaga Penjamin Dana Pendidikan. Kebetulan saya juga reviewer LPDP. Banyak mahasiswa kami yang dari sana. Kemudian karena misalnya di lembaga misalnya BRIN ya, kemudian juga LIPI itu membutuhkan mereka tuh mengirimkan juga. Kemudian dari Pemda juga. Nah, kalau beasiswa kami dari sekolah pasca dan tentunya dibantu dari prodi juga ada bantuan. Jadi ada beberapa yang bisa disubmit ya. Tentu dengan syarat-syarat tertentu ya, saya kira syaratnya sih hampir sama ya biasanya ya. Paling kalau LPDP ya umur ya. Iya Mas, tapi sepertinya banyak sekarang yang keterima di LPDP ya. Karena memang bencana itu kan menjadi salah satu prioritas yang jelas ada di Indonesia. Jadi teman-teman silahkan ya Bu Dina bisa mencoba misalnya kalau misalnya bisa mandiri ya syukur ya, tapi kalau pengen mencoba yang scholarship atau beasiswa bisa dicoba tadi ada LPDP. Ya, kemudian sekolah pasca sendiri walaupun tidak full ya, ada 75%, 50%, 25%. Betul. Terus ada yang dari teman-teman nanti temannya banyak tuh dari BRIN atau LIPI yang kemarin ya. Terus ada Pemda biasanya kan mengirimkan. Indonesia itu terutama daerah-daerah timur yang memang ancaman bencananya tinggi itu mengirimkan pegawainya untuk kemudian kuliah lagi di magister manajemen. Dan biasanya pulang itu kemudian akan menjabat gitu karena dia bisa menangani kebencanaan di daerahnya. Artinya memang jadi tenaga ahli ya. Bu Dina, kemudian kalau kita ngobrolin soal landasan filosofis ya, ini sebenarnya mengacu ke pasti kita ke Pancasila dan UUD 45, tapi artinya secara spesifik lebih ke mana sih ini gitu? Kalau kami itu di Magister Manajemen Bencana itu mengikuti paradigma penanggulangan bencana. Kalau dulu tuh hanya tanggap darurat yang diperhatikan.
sekarang secara berangsur-angsur berubah menjadi pengurangan risiko bencana. Jadi bagaimana risiko itu dikurangi ketika kita mengelola dengan baik agar korban jiwa tuh minimal ya, betul. Kalau dulu kan memang tanggap dulu. Semuanya, masih belum belum kalau ternyata pengurangan risiko bencana jauh lebih ini ya. Ya, lebih menghasilkan hal yang positif betul, gitu. Ya. Misalnya kita di Jogja, radius berapa sih yang aman dari awan panas ya, kemungkinan terkena gitu ya Bu ya. Iya, termasuk itu karena kaitan dengan itu juga lintas sektor. Ya. Karena harus berbicara dengan teman-teman dari tata ruang. Betul. Dari BPDB juga, ya dari mungkin ya teman-teman dari BPTKG ya. Nah, kami kajian-kajiannya, mereka yang melaksanakan mengeksekusi adalah kementerian lembaga itu atau dinas. Oke. Nah, soal lama studi kadang juga masih ada pertanyaan ini. Berapa sih lama studinya? Apa setiap magister kan biasanya 4 semester ya? 2 tahun ya. Nah, rata-rata selama ini berapa? Selama saya megang ya Mas, dari mulai berdiri sampai sekarang gitu ya. Dari mulai prodi kemudian jadi kaprodi. Itu tuh sebenarnya tuh mereka bisa lulus kurang dari 24 bulan ya. Karena 24 bulan itu adalah waktu yang diberikan. 24 bulan sudah plus wisuda lah ya itu. Ya, plus wisuda. Cuma tuh gini Mas. Rata-rata itu karena kebencanaan tuh ilmunya tuh bisa aplikatif. Misalnya bagaimana pembuatan peta rawan dan lain-lain. Oke. Dan selalu ini ya dinamikanya ini ya sangat tinggi ya. Iya, itu baru ilmu mereka sudah belajar 2 semester aja kemudian mereka jadi konsultan gitu Mas. Dan ketika membuat tesis itu jadi terlupakan gitu. Itu yang rata-rata dihadapi di magister manajemen bencana gitu. Ya. Terus jadi lupa gitu ya. Jadi lupa karena udah bisa menghasilkan uang padahal ketika uang itu yang didapatkan untuk membayar uang sekolah lagi yang lebih lama lagi. Oke, lah ini pesan juga ya. Supaya tidak lupa menyelesaikan kewajiban dulu baru ya. Nanti kan mendapatkan pekerjaan itu pasti dengan mudah. Ya. Oke. Ini pesannya berarti dari Bu Dina untuk teman-teman ya supaya fokus dulu lah ya. Studi. Meskipun juga itu sah-sah saja ya. Karena ini memang kemudian jadi kuliah di lapangan juga kan, aplikasi ilmunya langsung dan langsung mendapatkan fee ya. Fee yang besar gitu ya, karena kebencanaan amat sangat dibutuhkan. Ya, oke. Ya, Bu Dina terakhir ini apa sih pesan dari jurusan Magister Manajemen Bencana untuk teman-teman yang masih ragu nih? Kan kemarin udah milih nih, ini kan pembukaan nih, pendaftaran ya masih dibuka ya. Terus sampai nanti kuliahnya Agustus kalau nggak salah ya. Nah ini supaya diyakinkan lagi. Mungkin bagi anak-anak ya, atau anak-anak atau apa ya, teman-teman atau siapapun ya, teman-teman yang ingin masuk di Magister Manajemen Bencana jangan ragu karena seperti yang telah yang lalu dari alumni itu bisa masuk menjadi lecturer ya, kemudian menjadi scientist, kemudian juga kerja di non-government misalnya seperti LSM NGO, dalam NGO luar dan dalam, kemudian juga jadi pegawai di government gitu. Jadi banyak yang bisa dimasukin setelah lulus dan semua. Rata-rata sekarang program-program di Pemda dan lain-lain itu kan kita lihat bahwa pembangunan berbasis kepada pengurangan risiko bencana. Jadi semua pembangunan itu dilandasi terhadap risiko bencana. Jadi dengan mempelajari Magister Manajemen Bencana maka bisa terintegrasi di sana. Itu tadi gambaran dari Bu Dina soal masa depan lah ya. Artinya kemudian setelah lulus itu bisa tadi berkarya di bidang-bidang itu. Tapi yang lebih penting mungkin sumbangsihnya ya pemikirannya kajian besar, itu ya amat sangat dibutuhkan dan beberapa ini sebagai pengalaman ketika dari LIPI ada yang mengkaji tentang pengurangan risiko di Cilacap, kemudian dari Pemda tuh kan minta izin untuk masuk ke sana ketika meliti. Itu setelah lulus lupa memberikan hasilnya, ternyata sampai kami disurati dekan untuk memberikan hasilnya supaya ini akan diaplikasikan gitu. Seperti itu. Artinya ini memang sangat-sangat dibutuhkan ya untuk kemaslahatan masyarakat ya. Pemikiran-pemikiran teman-teman yang kuliah di Magister Manajemen Bencana. Oke, Bu Dina, seperti itu matur suwun sharingnya siang ini. Semoga
semakin memantapkan teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke Magister Manajemen Bencana di SPS UGM ya Bu ya. Dan kami juga sebenarnya seperti tadi kependudukan ya. Kalau MMB ini jelas harus tanggap darurat 24 jam. Kami bisa dihubungi gitu. Silakan ya. Bisa ada di websitenya gitu. Silakan nanti kalau belum jelas bisa by online di website atau juga bisa langsung ke SPS Bu ya. Bisa SPS nanti biasanya kalau ada yang hal-hal yang penting nanti akan langsung dihubungkan ke saya. Hubungkan ke ketua program studinya, Kaprodinya ya. Matur suwun Bu Dina, sehat selalu. Semoga juga output dari prodi Magister Manajemen Bencana itu juga semakin membuat penanganan bencana, pengurangan resiko bencana lebih baik lagi di Indonesia ya. Dan kita harapkan juga kita lihat Jepang lah ya. Ketika gempa bumi Nyon Sewu earthquake segitu dahsyatnya, mereka bukan santai tapi mereka sudah tahu gitu ya. Mitigasinya sudah paham masyarakatnya dan harapan tenang. kita kan seperti itu ya. Sudah ada contohnya kita Jepang makannya juga nasi, kita juga nasi juga. Mereka seafood, kita juga seafood. Kita berarti bisa juga kayak mereka untuk hal-hal yang positif itu ya. Matur suwun sekali lagi, thank you. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Bu ya. Salam tangguh. Salam tangguh. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Dr. Insinyur Dina Ruslanjari, Master Science, selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana dari Sekolah Pascasarjana UGM. Semoga obrolan tadi mencerahkan dan semakin memantapkan teman-teman yang ingin mengambil studi Magister Manajemen Bencana. Kali ini di Studio 52 Tribun Jogja sudah hadir bersama saya ada Bapak Subejo, Sarjana Pertanian, Master of Science, Filosofi Dokter. Beliau adalah Komisi Pendidikan Program S2 dan S3 di Prodi Doktor Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, PKP ya Pak ya? Ya, PKP, betul. Di Sekolah Pascasarjana UGM. Nah, bareng Pak Subejo kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar program S2 dan S3 di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Apa kabar Pak? Yo, kabar baik Mas Yuda. Sehat ya Pak? Ya, sehat. Lebaran gimana? Ya, mudik gak ini? Mudik kemarin. Mudik kemana Pak? Ya, mudik ke Jawa Tengah, Purworejo Mas. Oh Purworejo, deket lah ya. Dekat. 1 jam tapi kalau Lebaran bisa berjam-jam ya. Kemarin 3 jam juga itu. Oke, ya sekarang back to reality Pak ya. Karena kalau istilahnya anak sekarang tuh healing ya. Iya. Lihat Purworejo banyak sawah ya. Sekarang, tempat saya kebetulan agak gunung di utara kan, dingin enak dingin, itu. Siap. Dan sekarang memang tempat-tempat seperti itu banyak dicari gitu ya. Iya. Untuk wisata alam dan kuliner. Betul. Pak Subejo, studi penyuluhan komunikasi pembangunan. Nah, teman-teman mungkin bisa diinfo lebih lanjut seperti apa sih program ini untuk studi S2 dan S3. Kemudian dari jurusan apa saja yang bisa? Apakah multidisiplin atau seperti apa? Monggo Pak. Ya, jadi kalau kita lihat isu pembangunan kan luas sekali ya. Jadi kayaknya memang kita pembangunan, karena pembangunan itu multidisiplin, multisektor. Jadi mulai dari sektor ekonomi, sektor sosial, sektor budaya dan lain sebagainya. Lalu salah satu isu yang paling penting itu kan isu tentang SDM. Ya. Jadi ya yang lain-lain penting, sumber daya alam penting, tidak kalah penting ya yang lain ya. Tapi SDM penting karena SDM itu orang yang di belakang semua itu kan. Sehingga kita punya perhatian yang sangat serius bagaimana kapasitas SDM itu bagus. Harus berdaya. Lah prodi kita itu merespon itu. Jadi prodi PKP itu adalah bagaimana meningkatkan kapasitas SDM melalui strategi-strategi penyuluhan, strategi-strategi komunikasi sehingga program-program pembangunan di semua sektor itu bisa berjalan dengan baik. Artinya ini kemudian bukan hanya untuk government Pak ya, tapi kemudian untuk misalnya perusahaan swasta. Oh iya, luas sekali Mas. Pabrik peneliti dan dosen, pendidik, sekolah di NGO, luas sekali, korporasi bisnis luas sekali. Ini karena SDM kan kita bicaranya global ya. Pak. Seperti itu gambarannya ya. Artinya ini memang kemudian teman-teman kalau kita ingat ya, kita ingat istilahnya Pak Soekarno ya, beri
10 pemuda tapi akan keguncangan dunia. Ini berkaitan dengan SDM tentu ini. Iya betul. Orang itu semua dibalik apapun itu kan orang ya. Human resources itu penting sekali. Main behind the gun ya kalau istilahnya. Dan ini juga berlangsung Uber Thomas Cup. Ini juga sumber daya manusia atletnya ini muda-muda Pak ya. Iya. Ini kan harapannya kita bisa regenerasi terus. Nah, salah satunya seperti itu Pak ya. Studi di namanya penyuluhan dan komunikasi pembangunan PKP. Betul. Kemudian apakah ini juga multidisiplin Pak? Seperti jurusan manajemen bencana dan kependudukan yang kemudian semua yang S1 bisa. Oke. Ya, jadi ini multi entry, multidisiplin, baik S2 maupun S3. Ini bisa menerima dari semua aspek. Bahkan kami menerima yang dari sangat eksak, misalnya dari matematika. Ini yang baru, bahkan ada yang dari farmasi. Nggak ada persoalan. Jadi kita bisa menerima lulusan S1 yang ingin ke S2 dari latar belakangnya sosial, latar belakangnya ekonomi, latar belakangnya teknik, bahkan matematik pun nggak ada masalah Mas. Termasuk yang S3 juga sama, kita menerima lulusan magister dari multi entry juga. Artinya kemudian bahkan ada yang lulusan IAIN Mas, antropologi, IAIN, sosiologi. Saya meluluskan beberapa orang dokter dosen IAIN, nggak ada persoalan. Artinya kemudian memang kalau sudah ada basic S1, S2-nya kan kadang kita ada istilahnya ketertarikan lain bukan hanya kemudian linear saja Kemudian ini ilmunya akan berkembang terus. Bahkan nanti S2, S3 ini juga beda lagi bisa gitu ya. Nah, monggo ini teman-teman, artinya memang ini multi entry, multidisiplin, teman-teman bisa mengembangkan talenta teman-teman. Misalnya S1, S2 beda, S3 beda nggak masalah karena ini bisa. Sebenarnya ilmunya nanti akan Pak istilahnya saling benang merahnya mengait. Karena kalau kita tadi kayak bicara manajemen bencana, kependudukan, ini juga ada kaitannya dengan SDM tadi. SDM betul. Nah Pak, ketika kita bicara SDM, ini kemudian tentu kita ngomong soal potensi 200 sekarang berapa? 70 juta ya. Betul. Manusia di Indonesia ini tentu luar biasa ya. Kalau kita bicara ini yang paling yang lagi berlangsung tadi dunia olahraga. Ini kan badminton. Tapi kita juga misalnya kita bicara soal ilmuwan ya. Kita punya almarhum B.J. Habibie. Betul. Ilmuwan lagi kita punya banyak lah yang sudah andil di luar negeri sana. Nah, kira-kira persoalan urgensi yang harus kita segera selesaikan terkait SDM ini apa Pak? Yang sering dikaji di prodi jenengan. Ya, jadi tadi sudah saya singgung bahwa kita kan sebenarnya dari segi penduduk besar ya. Kita punya potensi 270 itu bisa dua hal. Di satu sisi sangat potensial kalau kita bisa kelola dengan baik, di sisi yang lain bisa ancaman kalau itu tidak dikelola dengan baik ya. Di sisi yang lain kita punya sumber daya alam yang melimpah, punya hutan, punya laut, punya semua resources lah, tambang. Tapi sekali lagi di balik itu kan orang, manusia. Sehingga kalau manusianya itu tidak punya kualitas yang baik, tidak punya kapasitas yang baik, sumber yang melimpah tadi bisa menjadi bencana. Sehingga tugas kami di prodi PKP ini adalah bagaimana kita memberdayakan para pelaku pembangunan itu, karena kita multisektor Mas, ngurusi pertanian, ngurusi sosial, ngurusi, bahkan kami ada yang namanya penyuluhan pajak. Jadi penyuluhan pajak, ada penyuluhan agama. Bagaimana mereka memberdayakan umat, bagaimana mereka memberdayakan objek pajak, bagaimana mereka memberdayakan petani kalau itu di pertanian, itu butuh kapasitas. Jadi kita ingin mendorong mereka, membekali mereka supaya punya pengetahuan, punya sikap yang positif, lalu punya keterampilan yang baik dalam berbagai aspek pembangunan. Lalu mereka bisa lebih produktif, lebih kreatif, sehingga bisa memanfaatkan sumber daya yang melimpah itu Mas. Karena kalau mereka banyak tapi tidak produktif, tidak kreatif, ya sumber daya yang melimpah mungkin tidak banyak artinya gitu kan. Betul, artinya kemudian jadi mospro ya istilahnya Bang Jawa ya. Artinya kemudian ketika ada potensi SDA, SDM-nya ini juga harus tangguh dan cakap gitu ya istilahnya. Pak Subejo, kita kalau mengerucut lagi nih, misalnya kita ambil sampel di Jogja aja deh. Nah, seperti apa sih hal urgent yang kemudian harus
kita tingkatkan atau maksimalkan atau kita benahi terkait pengelolaan SDM ini. Tentu Jogja ini kan terkenal SDM-nya itu banyak yang cakap banyak. Tapi kemudian nyun sewu penghargaan di SDM itu rendah. Betul. Ini selalu jadi meme di media sosial. Seperti apa ini, Pak? Iya. Mungkin di Jogja kita bisa ambil kasus Mas ya, kasus di pedesaan dan kasus di perkotaan. Kalau di pedesaan kita kan punya sumber daya misalnya yang luar biasa yang selama ini nggak kita pikirkan. Misalnya di pesisir selatan itu kan lahan pasir pantai demikian luasnya sepanjang pesisir ya. Lalu setelah SDM-nya bagus, yang dulu itu lahan terlantar, sekarang bisa didorong menjadi kawasan produktif karena orang bisa menanam, memelihara ternak, memelihara tambak. Itu dihasilkan karena orang-orang yang kreatif. Lah prodi kita punya kontribusi itu. Bagaimana kita menciptakan nanti kalau di S2 ya mungkin para penyuluh, para pendidik, para penggerak masyarakat. Kalau nanti di S3 ya para analis pembangunan yang punya sense kuat untuk mengembangkan SDM supaya masyarakat punya kemampuan itu. Kalau di perkotaan sama persoalannya, banyak sekali isu-isu sosial. Misalnya isu-isu tentang penyakit sosial, isu-isu tentang pengangguran, kemudian isu-isu tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan seterusnya kan itu butuh pendampingan. Sehingga termasuk prodi kami juga mendorong para fasilitator pembangunan itu karena lulusan kami banyak juga yang dari Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Itu supaya mereka bisa mendampingi masyarakat, punya kesadaran yang tinggi, bisa menyelesaikan isu-isu sosial, termasuk para penyuluh agama itu juga mereka bagaimana sekarang kan teknologinya sangat berkembang. Kalau dulu caranya konvensional mengumpulkan orang yang itu butuh effort luar biasa, sekarang ya digitalisasi. Bagaimana dikombinasikan antara pendekatan-pendekatan konvensional dengan pendekatan media baru, termasuk yang hari ini kita lakukan kan dengan media baru ya. Berarti hibrid ya? Ya, hibrid. Kami mengatakan dalam istilah kami ya komunikasi multi jalur. Ada yang memanfaatkan pola tradisional, konvensional, tapi juga media baru. Karena sekarang memberdayakan masyarakat pun sudah pakai media baru. Karena bagaimanapun yang konvensional masih bisa. Masih bisa. Dan dibutuhkan ya, Pak ya. Kalau di pedesaan kan mungkin orang belum punya literasi yang baik terhadap media baru, sehingga nggak masalah. Mungkin kalau anak-anak muda sudah disentuh dengan media baru, tapi orang-orang tua tetap dengan media-media konvensional dikumpulkan, nonton radio, nonton TV gitu-gitulah. Ya, ini menarik ini kemudian ketika Pak Subedjo tadi menyebut potensi SDA di wilayah Jogja ya, khususnya di pesisir selatan itu kemudian ketika ini ada SDM yang cakap mengelola ini tentu saja dengan tidak mengindahkan kelestarian lingkungan ya Pak betul. Itu akan menjadi sangat produktif. Salah satunya untuk lahan pertanian, terus tambak yang tentu sekali lagi kita garis bawahi ini butuh kajian mendalam untuk kemudian bisa meminimalisir itu ya kerusakan lingkungan. Risiko lingkungan yang artinya kemudian keberadaan pengelolaan pertanian itu justru memberi manfaat lingkungan yang lebih baik. Mestinya begitu ya. Ini yang digarisbawahi, jangan sampai ini kemudian sekedar memanfaatkan saja gitu Pak ya. Betul. Nah Pak Subedjo, lalu ketika ada beberapa teman mungkin yang ini sudah submit gitu kan. Kan sekarang pendaftaran nih. Pendaftaran gelombang 1 sudah kadang bingung selesai. nih. Ini duit belum cukup nih gitu. Beasiswanya apa aja sih scholarship-nya gitu yang bisa disubmit teman-teman. Ini memang ada dua pola untuk studi ya. Ada yang polanya dia orang sudah bekerja yang biasanya ada kemungkinan mendapatkan beasiswa dari lembaganya, misalnya Kementerian Keuangan, Bappenas, dari yang ASN itu ya. Itu memang dia rata-rata sudah punya jalur peluang yang dia sudah melamar beasiswa, orang datang sudah bawa uang dalam tanda petik. Tapi ada orang yang datang hanya dengan membawa ijazah, artinya uangnya belum ada. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama misalnya melamar, kalau S2 kan ada beasiswa pasca. Lalu ada LPDP. Bahkan saya punya mahasiswa misalnya melamar dari foundation asing. Ada dari Rockefeller, dari mana dia melamar dulu. Begitu sudah didapat kemudian didaftarkan. Termasuk dari pemerintah daerah. Sekarang banyak pemerintah daerah yang dia menawarkan beasiswa bukan untuk pegawainya, tapi untuk masyarakatnya. Misalnya masyarakat dari Aceh, dari Papua, dari daerah timur cukup banyak.
Jadi diseleksi di level daerahnya, termasuk kemarin kami dikontak dari Aceh, ada beasiswa dari pemerintah Aceh. Bukan dari ASN tapi dari masyarakat. Jadi orang umum, bukan karena disekolahkan oleh kantornya, tapi harus masyarakat setempat syaratnya. Tapi dengan seleksi tadi ya. Diseleksi. Lalu nanti kalau dia sudah dapat beasiswa itu, bolehlah melamar di UGM, kemudian kita seleksi. Tapi ada juga yang modelnya itu ongoing, Mas Yuda. Jadi dia di awal dulu mungkin membayar dengan uang sendiri 1 semester, nanti setelah jalan dia mencari peluang beasiswa. Itu juga bisa ya, sangat dimungkinkan. Jadi mungkin dia hanya akan bayar 1 semester. Kemudian nanti di tengah perjalanan dia melamar berbagai beasiswa yang itu sangat sering ditawarkan oleh sekolah pasca. Nah ini dia bisa lakukan juga jangan itu. Jangan khawatir karena banyak sekali peluang untuk kemudian memperingan lah ya istilahnya. Kemudian karena mungkin ada yang khawatir nanti kalau bisa bayar semester pertama, semester kedua berikutnya gimana gitu ya. Ya pasti ada rezekinya kalau kita usaha ya. Termasuk kalau di UGM kan dikembangkan yang namanya part time ya. Jadi sepanjang punya status mahasiswa bisa melamar sebagai part time, nanti uangnya itu dipakai untuk bayar SPP. Itu sangat dikembangkan. Termasuk di fakultas, kebetulan saya di Pasca dan Fakultas Pertanian. Ini sampai hampir 50 orang yang dapat part time untuk bayar sekolah itu. Berarti misalnya nih saya semester 1 mandiri. Saya langsung part time aja deh, Pak. Ada peluang enggak ini? Nanti bekerja sesuai kebutuhan lembaga itu. Misalnya di perpustakaan, membantu administrasi, dokumen-dokumen lah. Nanti dibayar per jam. Ada batasnya sehari misalnya 6 jam. Uang itu dikumpulkan 1 semester bisa dipakai untuk bayar SPP. Nah, itu dia. Ini solutif. Bisa part time. Saya jadi mantap ini. Bisa part time Oke ya, monggo ya. Ini menarik loh teman-teman. Ternyata kampus juga tidak tutup mata kemudian membuka peluang, mengetahui, memberi solusi. Ada part time tadi ya. Kita prioritaskan untuk yang kurang mampu atau membutuhkan untuk part time ya. Monggo ini teman-teman jangan khawatir ya. Oke. Nah, biasa kalau lama studi S2 kan ya 4 tahun ya, Pak ya. 4 semester. 4 semester sorry. Kok 4 tahun? 4 semester. Kalau yang S3 36 bulan ya rata-rata ya. 6 semester. Dan ini monggo ini rata-rata untuk prodi-prodi di sekolah pasca sarjana ada banyak yang lulus under itu Pak ya. Ini kemudian kalau sudah niat pasti efektif lah ya, nanti dosen-dosen akan membantu. Nah, kalau kita bicara soal PKP ini Pak, tadi jenengan sudah menjelaskan dengan gamblang. Nah, tentu ini juga ada dasarnya ya yang kemudian dipakai. Nah, seperti apa sih kemudian dasar ini kemudian dipakai PKP untuk kemudian membawa kemanfaatan untuk masyarakat luas? Seperti yang tadi saya singgung Mas Yuda, jadi prinsipnya kita sangat concern ke isu pembangunan berkelanjutan ya. Di balik pembangunan berkelanjutan itu kan ada human resources orang. Sehingga kita memang menaruh perhatian yang sangat besar bagaimana kita mengembangkan berbagai strategi pemberdayaan masyarakat, strategi komunikasi supaya masyarakat punya kapasitas. Menjadi kreatif, menjadi lebih berdaya saing, kemudian mereka bisa mengoptimalkan apa yang mereka miliki sehingga ya lebih punya nilai, lebih kreatif, punya nilai ekonomi, kemudian ya punya daya saing dan seterusnya. Itu saya kira concern kita. Jadi memang kita berbasis pada bagaimana meningkatkan kapasitas SDM supaya memberi kemanfaatan seluas-luasnya kepada publik di sektor pembangunan apapun. Karena tadi luas sekali. Bahkan ada lulusan kami yang bekerja di sektor tambang, Mas. Karena tambang itu kan punya program CSR membina masyarakat sehingga dia menjadi officernya CSR itu. Bagaimana supaya bisa memberdayakan masyarakat sekitar tambang. Kemudian luas sekali. CSR-nya kemudian supaya lebih efektif. Betul. Orang yang didapat CSR tepat sasaran, bisa berdaya guna dan bisa berkelanjutan tadi, tidak putus gitu ya. Kadang kan nyon sewu, kadang CSR ya sekedar jalan gitu terus selesai. Karena besok kesana lagi mau lanjut CSR selanjutnya udah hilang gitu lah ini. Ini jangan jadi problematik juga ya. Ini persis kayak orang KKN sebenarnya. KKN kalau berkelanjutan sebenarnya bisa manfaatnya jauh lebih maksimalnya. Oke, last question ini untuk Pak Subedjo. Pesan dong untuk teman-teman yang mungkin masih bimbang. Mau S2 sama S3 karena kan ini langsung nih. Kalau teman-teman memang sudah mantap dengan prodi PKP ya. Nanti S2-nya bisa selesai langsung S3 gitu ya. Monggo Pak. Jadi saya kira nggak usah ragu-ragu untuk calon pelamar atau bahkan yang sudah melamar tapi tinggal memantapkan baik untuk masuk S2 atau S3 PKP karena prinsipnya kita multidisiplin. Jadi nggak usah ragu-ragu dari teknik, dari matematika, dari fisika.
Dari sosial kita bisa menerima berbagai latar belakang akademik. Karena nanti kami akan ada program namanya Prapaskah. Sehingga kita berkali secara bersama-sama ketika saatnya masuk kelas ya startnya sama lah. Jadi nggak usah ragu-ragu dan Anda bisa berprofesi bagi yang belum bekerja itu dimanapun. Bisa di lembaga pemerintah, bisa di NGO, bisa di pemberdaya masyarakat. Bahkan ada yang berwirausaha mandiri karena kreatif itu. Jadi saya kira peluang masuknya besar, kemudian peluang nanti untuk berprofesi di berbagai lembaga baik pemerintah termasuk internasional Mas, karena ada staf-staf kami yang bekerja di lembaga internasional, di foundation, di lembaga seperti di FAO dan lain sebagainya. Silakan saja bergabung bersama kami, nanti detailnya bisa mengakses websitenya Paskah www.paskah.ugm.ac.id. Dan langsung saja karena ini masih pendaftaran lah ya. Pendaftaran, masih ada gelombang berikutnya nanti sampai Juni. Nanti Agustus baru kuliah. Terima kasih banyak Pak Subedjo selaku Komisi Pendidikan Program S2 dan S3 Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana UGM ya. Semoga ini lulusan-lulusannya juga memberi manfaat yang benar-benar nyata bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat khususnya Jogja dan Indonesia. Matur suwun sekali lagi. Terima kasih Mas Yuda. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Sukses selalu. Sukses selalu, sehat selalu. Seperti itu teman-teman Tribuners, obrolan saya bareng Pak Subedjo, Komisi Pendidikan Program S2 dan S3 Prodi PKP Sekolah Pascasarjana UGM ya. Silakan langsung saja disubmit ke websitenya Sekolah Pascasarjana UGM. Seperti itu saya undur diri, kita jumpa lagi di Tribun Jogja Podcast edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Telu, papa. Mari semua, mari awali hari berbaik sangka dan inspirasi. Ayo semua, saksikanlah podcast masa kini hanya di Tribun Jogja. Awali hari ini dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Telu, papa.